feeling. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asih Ngawi. Nah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari mbaknya ya, yang langsung komen di YouTube ini ya. Dan mbaknya tanya seperti ini. Assalamualaikum Mbak, boleh tolong jelasin tata cara cuti kalau udah finish dan mau balik majikan, apa harus pakai agent atau bisa sendiri? Terima kasih. Oke, ini dari Mbak Satu Cinta 2011. Nah, begini ya teman-teman. Jadi di sini misalkan kalian itu sudah finish kontrak di majikan ini ya, dan kalian ingin pulang ke Indonesia dan ingin kembali lagi ke majikan yang sama. Nah, apakah ini perlu bantuan dengan agent apa enggak? Yang pertama, dengarkan dulu ya. Kalian wajib renew kontrak dulu ya. Jadi kalian wajib pergi ke embassy dengan sang majikan. Ini renew ya. Kalau renew kontrak itu wajib datang ke embassy Indonesia dengan sang majikan. Tapi kalau bikin paspor nggak perlu dengan sang majikan. Kita bisa datang sendiri ke sana ya. Yang penting bawa persyaratan lengkap sudah. Dan di sini teman-teman, kalau renew kontrak, kenapa sih Mbak harus dua belah pihak? Maksudnya di sini dengan majikan dan dengan kita. Iya, karena antara majikan dengan kita itu bakalan kita akan diinterview di sana. Kita akan ditanyai ya. Majikan juga akan ditanya apakah liburnya dikasih sebulan sekian kali, gajinya bener apa enggak, ini gajinya sekian, terus akan dikasih kenaikan gaji lagi berapa. Nah, dari situ kedua belah pihak ini ya teman-teman, kedua belah pihak ini harus benar-benar yang namanya saling menyetujui ya, kayak gitu. Jadi nggak ada yang istilahnya kata-kata gerundel ya, kayak gitu. Misalkan nih yang mau lanjut ataupun ya bisa dikatakan lanjut dengan majikan yang sama, itu kan sudah pasti kita akan dinaikkan gaji. Misalkan nih ada yang dinaikkan 20, 30, 40, bahkan sampai 50. Ada juga yang dinaikkan gaji itu $100 ya teman-teman. Tergantung dari nasib kita pokoknya ya, seperti itu. Oke. So, tentang kalau kalian kepengen pulang ke Indonesia, kalau sudah finish kontrak dengan majikan yang sama, itu nggak perlu pakai agent lagi teman-teman. Karena apa? Persyaratan untuk cuti pulang ke Indonesia kan gampang. Yang penting majikan membelikan kita tiket, kita bawa work permit dan paspor ya, kita bawa surat vaksin. Nah, persyaratannya itu ya teman-teman. Jadi kan nggak perlu ribet. Kalau kalian minta tolong sama agent itu sudah pasti nanti agent akan suruh membayar lagi, karena di sini nggak ada yang gratis teman-teman. Misalkan nih ya, kalian sudah finish kontrak, terus kalian sama majikan datang ke agent minta tolong ini karena mau cuti, terus mau balik lagi ke majikan yang sama, itu nggak perlu berurusan dengan agent lagi ya. Yang penting kalian datang langsung ke embassy Indonesia dengan majikan ya. Di sana kalian namanya itu ke sana itu akan renew kontrak ya, seperti itu. Mbak, kalau ke sana itu persyaratannya bawa apa aja? Yang penting kalau mau datang ke embassy ya teman-teman, persyaratan yang pertama itu ya, yang penting bawa work permit paspor, terus bawa fotokopi work permit paspor ya, itu di fotokopi. Oke. So, yang berikutnya nih ya, kalian harus berpakaian yang rapi dan pakai sepatu ya. Kalau pakai sandal itu ditolak, nggak boleh masuk ya. Karena kemarin saya juga baru perpanjang paspor ya. Sebenarnya sih saya cuma jaga-jaga aja ya, karena takut, dan saya juga dari rumah saya ke embassy Indonesia kan jauh. Terus Pak Bos bilang begini, kamu mau ke sana sendirian atau bagaimana? Kalau bisa sih dianterin aja kayak gitu. Terus tapi alhamdulillah Pak Bos mau nganterin ya. Jadi ke sana itu sama Pak Bos, terus akhirnya sampai di embassy Indonesia teman-teman. Itu yang namanya saat ini untuk bayar paspor itu nggak ada yang pakai cash, pakainya PayNow ya. Jadi buat teman-teman semuanya, misalkan kepengin datang ke embassy Indonesia untuk
memperpanjang paspor ya, untuk renew paspor itu harus pay now, nggak ada pay cash ya, maksudnya nggak ada bayar langsung, itu nggak ada. Nah, di sini teman-teman, buat kalian mungkin kalian berpikiran ya, aku nggak mau pulang aja lah, aku kepengen lanjut daripada pulang nanti uangnya habis, atau mungkin karena kalian sudah kirimkan uang duluan, jadi mungkin karena kalian berpikir ya teman-teman, mau pulang tapi nggak ada duit kayak gitu, mau pulang nggak ada uang kayak gitu, ya udah lanjut aja, lanjut, jadi nggak mau pulang. Nah itu bagaimana Mbak? Jadi di sini buat teman-teman yang langsung lanjut dengan majikan yang sama, nggak kepengen pulang ke Indonesia dulu ya, itu kalian mendapatkan uang tiket ya, terus uang lembur 2 minggu ya. Di sini wajib kalian minta teman-teman, itu adalah hak kita. Oke, jadi di sini buat teman-teman semuanya, misalkan nih, Mbak, kenapa majikanku kok diam aja, ya diminta ya, itu hak kita. Gimana Mbak cara ngomongnya? Mem atau sir ya, kan saya nggak pulang nih, sudah 2 tahun, sudah 1 kontrak nggak pulang ya. Jadi di sini saya minta yang namanya uang tiket dengan uang lembur. Ya seperti itu ngomongnya, ngomong baik-baik. Sebelum ngomong kalian berdoa dulu ya, semoga majikan mau mengerti. Misalkan nih majikan kalian ngotot, Mbak, majikanku nggak mau tuh ngasih uang tiket sama uang lembur. Kalian mencoba untuk telepon ke agent, biar agent yang ngasih penjelasan ke majikan. Karena di sini juga ada ya, bermacam-macam ceritanya majikan itu yang mungkin ya, majikan yang nggak mau mengeluarkan uang, nggak mau ngasih uang tiket sama kita, itu ada. Teman saya ya teman-teman, di sini waktu corona itu ya, waktu covid itu kan mbaknya nggak pernah pulang itu selama mungkin ada 4 tahun ya kayak gitu. Itu uang tiket nggak dikasih, uang lembur nggak dikasih, tapi mbaknya diam saja. Padahal di sini saya sudah ngomong ya, Mbak, itu yang namanya uang tiket sama uang lembur itu milik kita loh Mbak, kenapa nggak diminta aja, kan sayang. Lumayan loh Mbak, kalau ke Bandara Surabaya pulang pergi kan ibaratnya ya kalau bisa dikasih berapa ya, 300 kan lumayan. Mungkin kalau majikannya baik bisa dikasih 400 uang tiket plus 2 minggu kita lembur ya kayak gitu, kan lumayan. Berapa? 2 minggu lembur itu adalah separuh dari gaji kita teman-teman ya, kan 1 bulan tuh ada 4 minggu. Kalau kita di sini lemburnya 2 minggu kita nggak pulang, berarti separuh dari gaji kita. Misalkan nih gaji kita $700, nah separuhnya kan 350 plus uang tiketnya misalkan 300, jadi semua totalnya 650. Itu yang akan kita terima kalau kita nggak pulang ke Indonesia, kita langsung stay di sini, langsung lanjut kerja ya. Jadi itu adalah hak yang kita terima, dan kalian wajib minta teman-teman. Kalian jangan merasa nggak enak Mbak, aku malu Mbak, kok aku nggak enak ngomongnya. Yo sayang banget loh Mbak, itu hak kita. Kita di sini tuh benar-benar yang namanya harus berani speak up, harus berani mempertahankan apa yang menjadi hak kita. Misalkan nih yang menjadi hak kita nih ya, sebagai seorang TKW Singapura, kita wajib mendapatkan makanan ya dari sang majikan. Kita harus dapat makanan ya, sehari itu adalah 3 kali ya, pagi, siang, malam. Kenapa seperti ini? Semua yang saya omongkan di sini ya, saya itu sudah membacanya di surat kontrak kerja. Oke, so yang kedua, kita juga mendapatkan liburan. Saat ini di Singapura, buat teman-teman semuanya yang kepengen kerja ke Singapura, itu wajib libur meskipun hanya sebulan sekali ya. Itu sudah peraturan sudah diturunkan. Jadi di sini buat teman-teman misalkan Mbak kok saya nggak ada libur, ya kalian harus ngadu ke Embassy Indonesia, ngomong sejujurnya di sana, ataupun ngadu ke MOM ya. Tapi di sini kalian harus sabar, karena yang namanya MOM dengan Embassy Indonesia kan itu kan sangat-sangat sibuk ya, nggak hanya mengurusi 1-2 anak, banyak sekali. Oke, so yang ketiga, kita di sini sebenarnya ya kita itu harus yang namanya bisa sholat kayak gitu. Sang majikan wajib ngasih waktu ke kita untuk menjalankan ibadah. Itu di surat kontrak kerja pun ada ya. Jadi mungkin nih Mbak, kenapa nih majikan aku nggak mau ngasih aku untuk menjalankan sholat ataupun ibadah kayak gitu ya. Di sini ya teman-teman, saya itu juga memahami bahwasanya nggak semua majikan itu
mau atau bisa ngertiin posisi kita. Kadang majikan berpikir, nggak perlulah kamu sembahyang, nggak perlulah ini itu, yang penting kamu tuh di sini kerja karena kamu udah aku bayar, kayak gitu ngomongnya sampai kemana-mana kan. Nanti jadinya malah bertengkar, malah jadi keributan. Nah, itu ada yang seperti itu ya. Tapi dari sini mungkin buat teman-teman saya semuanya ya, karena majikan nggak mau ngertiin kita ya kayak gitu, kalian berdoa aja dalam hati, semoga saja majikan mau mengertiin kita. Pokoknya setiap hari kalian berdoa ya, sambil aktivitas kalian wajib berdoa teman-teman. Karena apa? Kita di sini itu berjuang sendirian. Kita di sini tuh jauh dari keluarga, jauh dari saudara, jauh dari siapapun, dan di sini kita itu bekerja sendiri, kita capek sendiri. Pokoknya kalau kita sakit ya sakit sendiri, tapi kalau kita terima gaji, sudah pasti kita akan mengirim ke Indonesia ya. Sudah pasti dari sini kalian wajib yang namanya jaga kesehatan ya, karena kesehatan nomor satu teman-teman. Misalkan kalian sudah terima gaji ataupun terima sisa potongan gaji, jangan pelit sama diri sendiri ya. Oke, jadi kalian misalkan kurang vitamin ya, belilah buah-buahan di pasar teman-teman ya, yang harga $2 tuh ada ya. Atau kalian kepengen beli apa aja lah, beli teman-teman. Jangan eman, jangan pelit sama diri sendiri. Karena apa? Kalian di sini bekerja teman-teman, bekerja mati-matian dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Kadang masih kena komplain lah, kena marah lah, kena inilah, kena itulah. Bener apa enggak? Kadang kalian mentalnya enggak kuat. Baru 2 minggu, 3 minggu, aduh majikanku kok begini ya, enggak kuat. Kepengen pindah lah, terus sampai pikirannya kemana-mana, kepengen pulang lah. Itu yang benar-benar sudah pikirannya mentok banget. Tapi ingatlah teman-teman ya, bahwasanya kita bekerja di luar negeri ini sebenarnya apa sih tujuan kita? Satu, kalau kalian ingat dengan tujuan awal ya, bahwasanya kerja ke luar negeri ini ingin merubah nasib, kerja ke luar negeri ini ingin menjadi orang sukses, dari situ kalian nggak bakalan mundur ya. Kalian gak bakalan mundur. Ingatlah teman-teman, ada keluarga kita yang mengharapkan kepulangan kita dengan membawa kesuksesan ya. Sekali kita ibaratnya sudah tenggelam, kita harus berani menyelam ya, kayak gitu. Ibaratnya memang kalau kita ngikut orang itu susah dulu teman-teman, nggak langsung tiba-tiba tuh enak, tiba-tiba itu kita itu disukai sama majikan, tiba-tiba kita diterima begitu saja dengan keluarga majikan. Jarang banget yang seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, misalkan kalian yang baru pertama kali datang dari Indonesia ke Singapura untuk beradaptasi dengan keluarga majikan, itu memanglah nggak mudah. Saya perjelaskan, nggak mudah. Semuanya butuh waktu, butuh proses ya. Adaptasi dengan keluarga majikan semuanya nggak ada yang mudah, karena di dalam rumah majikan itu teman-teman ya, di dalam rumah majikan itu sifatnya nggak ada yang sama. Semuanya ada yang baik, ada yang jahat, ada yang suka ngadu, ada yang suka maki-maki, ada yang suka marah-marah. Oke, jadi dari sini persiapkan mental kalian. Kalau kalian kepengen kerja ke Singapura, kalian benar-benar harus siap mental ya. Kalau mental kalian nggak kuat, udah pasti kalian nggak bakalan bisa bertahan di Singapura. Tapi di sini teman-teman, nggak cuman di Singapura saja ya, di Indonesia juga bisa begitu. Karena apa? Di mana-mana tempat kita bekerja ya, kita bakalan yang namanya menemui atau mendapatkan ujian, itu pasti. Nanti kalau kita kerjanya udah bener-bener kita itu yang namanya bisa dibilang pokoknya udah mati-matian lah ya kayak gitu, tapi masih salah kayak gitu, wajar teman-teman. Kita kan masih baru di situ, kita kan baru belajar ya, kita kan baru saja terjun kayak gitu. Sudah pasti kita begini salah, begitu salah, wajar, seperti itu wajar. Itu akan berjalan sampai 1 tahun ya kayak gitu. 1 tahun pasti kalian akan nangis terus itu ya. Tapi sabar teman-teman, sabar, pokoknya sabar. Kalian harus sabar ya. Orang yang sabar itu insya Allah akan menuai
hasilnya ya. Tapi kalau kalian nggak sabaran, kalian istilahnya orangnya gampang putus asa, ceklean ya, dikit-dikit udahlah nggak maulah seperti ini, ngapain aku harus hidup susah seperti ini jadi TKW, mendingan pulang aja ke Indonesia. Jangan, tahan dulu rasa itu teman-teman. Kalian waktu di Indonesia kan masuk ke PT proses ya, itu susahnya seperti apa ya. Susah banget di PT itu loh mbak, susah perjuangan kalian waktu masuk PT, waktu kalian belajar di PT, diantar sama mungkin suami, mungkin diantar sama orang tua, terus sudah sampai di PT kalian dijenguk sama suami, dijenguk sama orang tua. Mau terbang itu pun kalian di sana dipeluk, diapalah sama teman-teman, sama keluarga kayak gitu, semua mendoakan kalian agar kalian bisa sukses ya, seperti itu. Terus setelah sampai di Singapura, kalian baru saja sedikit ya kena cacian, atau mungkin kena komplain, atau mungkin kata-kata majikan ini nyelekit ke kalian, kalian sudah aduh nangis ya. Saya tahu mbak, saya paham, itu semua kita sudah melewatinya. Di sini mbak-mbak TKW yang pada hura-hura di luar sana, pada seneng-seneng di luar sana, itu dulu-dulunya juga susah-susah dulu, nggak ada yang enak itu nggak ada. Dan di sini saya juga nggak pernah yang namanya ngasih iming-iming bahwasanya kerja di luar negeri, di Singapura khususnya, ini enak banget mbak, setiap minggu libur mbak, gajinya besar mbak. Nggak, saya di sini ngomong secara realitas ya, bahwasanya dimanapun kita bekerja itu nggak ada yang gampang, nggak ada yang mudah ya. Semuanya ini butuhlah proses untuk beradaptasi dengan keluarga majikan ya. Jadi di sini kita harus sabar. Kalau kita nggak sabar, kita bakalan ajur-ajuran. Kenapa mbak? Ya, misalkan kalian nggak sabar, dalam waktu 1-2 bulan kalian pindah kembali lagi ke agent, itu dapat potongan gaji lagi teman-teman. Kalian dipotong lagi, tambah. Misalkan di majikan yang pertama potongan 6 bulan, karena kalian kembali lagi ke agent harus ditambah lagi 1 bulan, bahkan tambah lagi 1,5 bulan atau 2 bulan. Nah, kalau sudah seperti itu, sampai kapan kalian akan hidup dengan potongan? Kalian itu harus mentok di satu majikan teman-teman, kalau bisa pertahankan ya. Memang nggak mudah, saya sendiri juga pernah ngalamin, nggak mudah. Orang sabar itu benar-benar nggak bisa kita cuman ngomong sabar aja kayak gitu, nggak. Kita menjalaninya itu susah banget, kita mau ikhlas itu susah banget. Tapi mau gimana lagi teman-teman ya, kalau kita nggak sabar, kita nggak bakalan bisa yang namanya kita akan mendapatkan gaji penuh, itu susah banget ya. Semuanya, misalkan kalau mau pindah majikan di tempat yang baru pun kita juga butuh adaptasi lagi ya. Dan mungkin kalau mungkin di sini sudah mendingan nasibnya, nah yang di sini nanti nggak tahu ketelenyok ya, kayak gitu, atau mungkin lebih parah lagi. Nah yang ditakutkan itu seperti itu loh teman-teman. Tapi misalkan kalau di tempat yang pertama ini benar-benar sudah nggak bisa dipertahankan, ya monggo, nggak apa-apa ya teman-teman, terserah. Pokoknya kepengen pindah atau mbak benar-benar nih menyiksa banget, nggak bisa, pokoknya harus pindah mbak, harus pindah kayak gitu ya, nggak apa-apa. Di sini yang penting kalian dimana kalian merasa nyaman di tempat itu, pertahankan ya teman-teman. Senyaman-nyamannya apa kita bekerja dengan majikan ya, kita lebih nyaman kalau sudah pulang ke Indonesia dengan membawa kesuksesan ya. Karena di sini buat teman-teman semuanya, sebenarnya kita itu nggak kepingin yang namanya merantau meninggalkan keluarga, itu nggak ada niatan seperti itu. Semuanya hanya karena ekonomi ya, semuanya hanya karena kita terdesak kebutuhan. Mungkin yang maaf ya punya hutang ya, mungkin karena anaknya sudah gede-gede mau biaya sekolah, mungkin karena kepengen lah, namanya orang ya mikir sudah rumah tangga tapi belum punya rumah, mungkin kepengen lah yang namanya balas budi sama orang tua, akhirnya mengadu nasib kerja ke luar negeri. Nah seperti itu. Jadi di sini memang yang namanya kerja di luar negeri itu nggak ada yang mudah, semuanya butuh perjuangan teman-teman ya.
apalagi kalau kalian mendapatkan majikan yang rewel, amit-amit ya. Untuk itu buat teman-teman saya semuanya, mungkin saat ini kalian sedang proses masuk ke PT atau sedang menunggu di rumah ya, dekatkan diri selalu sama Allah, mintalah sama Allah, pokoknya selalu jalankan sholat teman-teman ya. Jangan sampai sholat itu ditinggalkan ya, berdoa minta sama Allah, semoga aja apa yang menjadi hajat, yang menjadi niatan kalian itu bisa diijabah ya, seperti itu. Pokoknya ingat ya teman-teman, bahwasanya apa yang kalian tanam kelak akan yang kalian tuai setelah kalian sampai di luar negeri. Oke, seperti itu. Pokoknya tetap semangat dan positive thinking. Dan di sini buat teman-teman semuanya, mungkin nanti setelah kalian terima gaji penuh ya, kalian kan belum punya tuh yang namanya rekening pribadi. Kalau bisa sih wajib punya rekening pribadi. Kenapa Mbak? Iya, karena kalau kita nggak punya rekening pribadi teman-teman ya, kita tuh bakalan yang namanya menyesal. Karena apa? Berapapun uang yang kita cari ya teman-teman, kita bekerja dengan susah payah, bekerja dengan mati-matian, tapi apa? Kita nggak punya tabungan sendiri, semuanya kita kirim, akhirnya waktu kita pulang ke Indonesia kosong. Terus apa yang terjadi? Balik lagi kerja ke luar negeri. Nah kayak gitu. Kalau kita punya tabungan sendiri, kita itu beda teman-teman. Misalkan nih kita mau beli apa, kita itu sudah punya planning kayak gitu, kita rencanakan ya. Terus misalkan kita yang punya tabungan sendiri dengan kita yang nggak punya tabungan sendiri, itu beda lagi ceritanya. Kalau punya tabungan sendiri, kita itu bakalan yang namanya benar-benar bisa memanage keuangan ya. Misalkan nih gaji kita ya dalam bulan ini sekian, kita kirimnya ke keluarga sekian, kita masukkan ke rekening sekian, kita pegang sendiri dalam 1 bulan sekian. Karena kita di sini teman-teman ya, meskipun kita semua kebutuhan misalkan dicukupin oleh majikan ya, kita kan juga harus tetap punya pegangan ya. Mungkin ada apa-apa, kita kepengen beli apa, kita harus punya pegangan sendiri teman-teman ya. Jangan semuanya ditabung terus dompet kita kosong. Jangan seperti itu ya. Oke, so di sini saran buat teman-teman semuanya ya, pokoknya jangan lupa untuk buka rekening. Dan itu bukanya di mana Mbak? Di City Plaza ya, di lantai pertama di dekatnya toilet Mbak ya. Persyaratannya cukup bawa work permit dan paspor serta uang $110. Oke, so nanti akan dibuatkan buku rekeningnya dan juga ATM-nya. Tapi yang namanya ATM ini akan bekerja ataupun akan aktif ya setelah 3 hari kemudian. Jadi kalian nanti setelah 3 hari kemudian harus datang ke Raffles Place, itu nama MRT-nya ya. Kalian turun aja di Raffles Place, nanti kalian datang ke sana terus masuk ke gedung, naik ke atas ya. Pokoknya naik ke atas, kalian keluar lewat exit F ya. Nanti kalian bakal melihat ya, dari pintu kalian keluar dari MRT tersebut, kalian bakalan melihat di sana itu ada Bank BNI, itu banknya ya, pusatnya itu di sana di Raffles Place. Dan di sampingnya itu adalah ATM, yaitu tempat untuk mengganti PIN. Karena dari City Plaza sudah pasti kalian akan dikasih PIN baru dan disuruh untuk mengganti PIN kalian sendiri. Jadi PIN itu jangan digonta-ganti ya. Kalau sudah kalian ganti, misalkan dari City Plaza dikasih nomor PIN-nya itu 121212, oke? Jadi kalian ganti sendiri, mungkin terserah kalian mau tanggal lahir mau apa, terserah kalian. Yang penting jangan sampai lupa nomor PIN-nya ya, dan jangan sampai sering digonta-ganti. Nanti kalau sering digonta-ganti itu, misalkan kalau mau dimasukkan ke ATM mesinnya itu sama kejadian yang kemarin yang saya temui waktu saya ke ATM BNI teman-teman. Itu apa? Mbaknya ini kartunya sudah terblokir karena sudah dimasukkan keluarkan masukkan keluarkan itu lebih dari 3 kali, dan itu mbaknya kesalahannya juga mengganti nomor PIN-nya. Padahal di situ nggak perlu diganti, harus pakai PIN yang lama, itu sudah.
Oke, teman-teman, semoga saja sharing dari saya ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi buat teman-teman semuanya. Semoga kalian semua dipertemukan dengan majikan yang baik. Semoga kalian bisa betah nyaman di rumah majikan dan bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun. Syukur-syukur kalau mau tambah lagi. Amin. Oke, teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.